Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak kaum muslimin yang tidak mengerti bagaimana cara yang benar atau cara yang lebih tepat dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW perihal penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Mayoritas ulama sepakat bahwasanya dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan memiliki dua metode. Yang pertama adalah metode ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan sabit tatkala langit cerah, tidak terhalang oleh awan maupun mendung. Metode yang kedua adalah istikmal, yakni menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ketentuan di atas berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Sahih Al-Bukhari. Yang artinya, puasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihatnya. Jika kalian terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Oleh karena itu, seseorang dilarang memulai dan mengakhiri bulan Ramadan tanpa adanya ru'yatul hilal. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW zakara Ramadan faqala la tasumu hatta taraw hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqdurulah. Sahih Al-Bukhari. Yang artinya, Rasulullah SAW menuturkan bulan Ramadan, kemudian beliau bersabda, janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka puasa sampai melihatnya. Jika kalian terhalang oleh mendung, maka perkirakanlah dia. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan metode ru'yatul hilal dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Lalu kaitannya dengan hadis Ibnu Umar yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakadha wa hakadha, yakni marrotan tis'atan wa ishrina wa marrotan salasin. Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Satu bulan begini dan begini, ada kalanya 29 hari dan ada kalanya 30 hari. Para pemirsa yang dirahmati Allah, banyak kalangan memahami hadis tersebut sebagai dalil atau sebagai patokan dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Disebabkan karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada para sahabat yang bisa membaca dan menulis, sehingga dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan terpaksa menggunakan metode ru'yatul hilal. Dan metode ru'yatul hilal sudah dianggap tidak relevan dengan zaman, dikarenakan banyak para ulama yang ahli dalam ilmu astronomi atau ilmu falak. Di samping itu, banyak alat pendukung yang semakin canggih. Menanggapi argumentasi di atas, kita bertanya, dan apakah sama sekali pada zaman beliau tidak ada seorang pun yang ahli dalam ilmu hisab sehingga terpaksa menggunakan metode ru'yah dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan? Tentu saja tidak demikian. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk belajar membaca dan menulis, sehingga bisa menjadi sekretaris beliau, seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Karena itu, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sebagian besar para sahabat dan bukan semua sahabat. Sedangkan mengenai ilmu hisab, jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah ada tempat khusus untuk mempelajari ilmu hisab.
Filsuf Yunani bernama Pitagoras 500 tahun sebelum Masehi sudah mendirikan sekolah khusus untuk mengajarkan ilmu hisab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ilmu hisab atau ilmu hitung ini adalah ilmu yang paling tua di dunia dan sudah dikenal sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Ini membuktikan bahwasanya ilmu hisab juga sudah dikenal pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada sahabat yang ahli dalam ilmu hisab, yakni antara lainnya adalah Ibnu Abbas. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwasanya dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadan, yakni menggunakan metode ru'yatul hilal sebagaimana penjelasan di atas. Semoga kita, orang tua kita, kerabat dan sahabat diberikan kesehatan sehingga pada bulan Ramadan ini kita semua bisa meningkatkan iman dan takwa kita dan menghiasi bulan Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang baik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.